Halo guys, selamat datang di ECC Podcast. Hari ini bersama aku Hakan, kita akan bincang-bincang soal Gen Z dan dinamikanya di dunia kerja. Oleh karena itu, kita sudah mendatangkan 2 orang narasumber yang merepresentasikan Gen Z lah ya. Ini dia kita sambut, Rico dan Safina. Halo. Halo, gimana kabarnya Rico, Safina? Baik. Baik. Mungkin boleh perkenalan diri dulu ya? Dari aku ya, perkenalkan nama aku Rico. Saat ini aku berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Semester 6, Ilmu Komunikasi, FISIP. Dan sekarang aku lagi magang di icc.co.id. Oh. Mungkin untuk kesibukanku lainnya ya ada beberapa kerjaan lain lah di luar magang dan kampus. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Kalau aku Safina dari Universitas Atmajaya juga, prodi dan fakultasnya sama kayak Eriko dari FISIP, Ilkom. Kesibukanku, aku magang di SCC juga di divisi SDM. Untuk kesibukannya aku lagi ngerunning beberapa bisnis dan lagi menikmati hobi aja sih gitu. Ya, bisnis ya. Ini berarti sekelas atau gimana? Dulu pernah sekelas ya, sering sekelas. banget satu kelas. Makanya Nggak tahu. Ikut terus ya? Ini janjian nggak magang ya? enggak, kita nggak janjian ya. Nggak tahu juga kalau di ICC. Kemarin pas mau nerima, Itu baru nanya-nanya. Baru nanya-nanya. Oh, Ternyata ya satu kantor juga gitu, satu divisi malah, Iya. SDM. oke. Berarti untuk Rico dan Safina, karena tadi menceritakan udah ini ikut magang, terus ada kerjaan lain. Berarti ini narasumbernya valid nih kalau kita ngomong-ngomong soal Gen Z dan dunia kerja ya. Oke lah. Untuk kerjaannya gimana? Kalau kerjaan, kalau dari aku sih, kalau dari aku sendiri, pengalaman kerjaku ya, aku tuh palingan bantu bisnis orang tua aja, terkait dengan mungkin cerita dan penjualan barang. Aku biasanya kemarin, aku tuh biasanya ngerjain di belakang meja aja, ngurusin nota, terus ngurusin penjualan, kadang-kadang juga turun ke lapangan gitu sih. Oh. Tapi kalau untuk kesibukanku sekarang, ya ada ngejalanin beberapa usaha kecil aja, tapi launchingnya nanti masih lama lah, tapi masih masih dikerjain aja sekarang pelan-pelan gitu. Oh. Kalau Safina? Nah, kalau aku kebetulan bisnisnya ada di bagian kayak aparel, konveksi, baju kayak gitu. Itu aku ngerintis sendiri karena udah lama juga. Cuman ya kayak aku ngejalaninnya masih santai, nggak karena itu kayak harus jadi penghasilan utama, jadi kayak ya udah go with the flow aja gitu. Go in the flow. Ini kan kalau aku dengar tadi, kalau Rico itu bantu orang tua, Safina ngerintis sendiri. Tapi aku mau nanya deh, kalau dari perspektif kalian nih sebagai Gen Z, kalau sebagai Gen Z yang ingin masuk ke dunia kerja, apakah kerja di perusahaan atau dimanapun itu, kira-kira dari Gen Z ini ekspektasinya apa sih terhadap dunia kerja itu? Kalau aku sebenarnya ekspektasinya, mungkin kalau kita misalnya masuk dunia kerja Gen Z ya, yang pertama, tempat yang kita lamar tuh sesuai dengan passion kita. Karena penting banget passion dalam artian, biar kita juga enjoy ngerjainnya gitu. Oke. Terus yang kedua, mungkin kebanyakan dari kita yang anak-anak muda nih mungkin penghasilan ya, gaji. Yang pastinya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, jadi apa kebutuhan kita tuh sesuai gitu loh dari apa yang kita kerjakan. Dan mungkin juga sistem kerja dari budaya perusahaan, apakah cocok dengan kita yang anak-anak muda ini, yang Gen Z ini, yang mempresentasikan Gen Z ini tadi katanya. Dan juga mungkin beberapa hal lain yang biasanya kalau kita Gen Z sebelum masuk perusahaan tuh ya kita pasti ngesel-kesel lah perusahaannya gitu, kayak apa yang posisi yang kita lamar itu cocok nggak buat kita, biasanya gitu sih kalau aku. Kalau dari Safina? Kalau aku kurang lebih hampir sama sih sama Rico. Yang pasti kalau buat aku yang utama pasti aku harus tahu dulu nih, aku nih sebenarnya pengen ke perusahaan yang seperti apa. Kalau misal nantinya emang aku mau masuk ke perusahaan atau corporate kayak gitulah kasarannya. Kayak perusahaan yang seperti apa, aku bakal ngelamarnya di divisi apa. Kalau aku pastinya aku akan lebih aku akan lebih maksimal kerjanya ketika aku kerja sesuai dengan passionku. Kan biasanya kadang kalau misalnya di kampus nih, contoh sederhananya, kalau misal kita daftar sebuah panitia atau kemana magang, kita daftarnya apa tapi kita keterimanya apa, kan kayak gitu sering kan. Nah kalau aku pengennya kalau misalnya aku maunya ini ya apa yang aku pengenin tuh itu yang harus aku kerjain kayak gitu biar semuanya maksimal dan jalannya bisa mulus kayak gitu. Oke. Berarti kalau Gen Z ini dari awal udah ngeriset, udah ngeplan, jadi biar ngejalannya gampang, enjoy gitu ya? Iya. Biasanya memang kita sebelum kita ngelakuin sesuatu kita udah
kan biasanya kan media sosial udah banyak sekarang ya. Misal kalau perusahaan apa yang kita mau ya kita pasti nge-search dulu gitu loh perusahaannya gimana, terus posisi yang kita lamar seperti apa. Bahkan mungkin kadang kayak kita tuh biasa, kalau aku sendiri misalnya kalau contoh kayak kemarin mau magang di ICC gitu, aku sampai nyari di TikTok gitu kayak gimana sih orang-orang yang magang di ICC itu, sampai Instagramnya gitu-gitu sih ya kalau aku. Tapi kalau menurut kalian itu terlalu picky nggak sih? Terlalu milih-milih nggak sih? Soalnya kan ada yang viral kemarin itu, tahu nggak yang HR itu yang katanya loh kok ini mau milih kerja kok milih-milih mes gitu. Tahu nggak itu? Tahu. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku ya, mungkin sebenarnya kita Gen Z ini udah sering banget ya buat dikatain sebagai generasi ya yang pemilih lah, yang banyak mau lah, yang ini itu inilah. Cuman kemarin dalam kasus yang kemarin di viral di TikTok ya, kemarin aku juga nonton, itu kan kasusnya sebenarnya kan terkait dengan kayak ada orang lamar, terus dia mungkin kasarnya mungkin banyak permintaan ya, belum kerja, belum apa, tapi udah banyak permintaan. Kalau dari pandanganku sebenarnya sah-sah saja misalnya ketika ada seorang pelamar dan juga perusahaan, seorang pelamar yang bertanya kepada perusahaan gitu. Karena kan di sini posisinya netral gitu. Perusahaan membutuhkan karyawan dan juga pelamar membutuhkan kerjaan gitu. Jadi misalnya memang kalau misalnya ada fasilitas mes gitu dari perusahaan, ya sebenarnya ya nggak apa-apa boleh ditanya gitu, wajar-wajar saja. Cuman mungkin yang jadi masalah mungkin buat yang wawancara mbak-mbak HRD-nya tuh menurut dia mungkin Gen Z ini terlalu banyak maunya gitu loh, belum apa-apa udah banyak maunya, belum apa-apa udah banyak mintanya gitu loh. Tapi aku setuju sih dengan yang dia bilang kayak ini belum ada pengalaman apa-apa tapi mau ngelamar kita nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Aku setuju di bagian itu karena kenapa memang di zaman sekarang nih susah banget buat kita untuk nggak punya pengalaman apa-apa terus mau kelamar kerja. Karena wajar aja kan perusahaan mau nyari orang kerja yang pengalamannya banyak gitu. Dan sebenarnya yang hal kayak gitu kan bisa dibicarakan baik-baik ya. Kan kalau curhat-curhat di media sosial itu kan bukannya kerjaan kita ya. Jadi biasanya kan disinggung kayak gitu kok, yang milenial ikutan juga gitu. Ya udahlah, saya biarin kerjaan kita. Bercanda ya. Dan terserang lagi. Itu takutnya. Kalau aku lebih kayak bener sih, kayak setuju-setuju aja kalau misalnya emang kenapa sih kalau pelamar nanyain mes? Emang sebegitu bermasalahkah ketika kita menanyakan emang perusahaan tuh menyediakan atau tidak? Kan apa salahnya pelamar itu make sure gitu? Iya, benar. Apa gitu salahnya? Terus kayak mungkin kalau aku sama mbaknya kayak kurang setujunya kayak dia harusnya menanggapinya nggak sekayak gitunya sih menurutku. Karena ya ini cuman pertanyaan yang kalau misalnya nggak ada ya tinggal dijawab nggak ada gitu loh. Tapi yang harus diketahui sama pelamar juga ya ketika kamu daftar ke perusahaan ya kamu at least punya pengalaman dulu lah. Biar kayak misalnya kamu mau bekerja di perusahaan tuh nggak harus kayak ngajarin kamu dari nol gitu loh. Jadi kan perusahaan juga harus mengeluarkan cost yang lebih buat coaching ke kamu, kayak gitu-gitu kan juga nggak oke gitu buat kedua belah pihak, kayak gitu sih. Cuman ya kadang yang agak repotnya itu, kalau kita baru lulus udah minta pengalaman kerja minimal setahun misalnya. Ya itu kan kita masa mau lamar kerja harus ada pengalaman dulu. Mungkin buat teman-teman yang merasa gimana sih caranya mungkin bisa ikut magang ya kan. Itu bisa nambah pengalaman. Bener gitu. banget. Sebenarnya pengalaman itu nggak harus dicari setelah kita kuliah. Iya benar. Menurutku pengalaman itu bisa kita cari ketika kita kuliah. Nah. Jadi mungkin kalau ada waktu libur semester kan biasanya liburnya lama tuh sebulan, 2 bulan itu bisa dipakai buat cari pengalaman buat magang, buat inilah bisa dimasukin ke CV dan porto juga kan. Jadi ketika kita lulus nanti, jadi pengalaman kita di kuliah itu bisa kita bawa sebagai bekal untuk kita kelamar kerja. Iya. Kalau dari aku sih gitu. Makanya jangan jadi manusia lagi. Apa namanya? Mahasiswa kupu-kupu. Benar banget. Kuliah pulang, nggak ada kegiatan lain gitu. Jadi ya kosong gitu. Ini lamarnya jadinya gini kan, nggak ada skill yang mau dibawa gitu. Kalau dari aku juga kayak, kan biasanya kampus itu kan kayak menyediakan beberapa unit kegiatan mahasiswa. Kelompok profesi, kelompok studi. Nah, kayak gitu tuh harusnya kayak dimanfaatkan sih sama mahasiswa. Kayak contohnya di Ilkom itu kan biasanya kayak ada profesi PR, ada profesi apa. Kalau misalnya contohnya dari kami di Atma itu kayak difasilitasi. Jadi itu yang seharusnya dimanfaatkan sama teman-teman mahasiswa buat mencari pengalaman, buat belajar kayak gitu supaya ketika waktu masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya dia tuh at least punya bekal lah, punya pengetahuan. Minimal tuh basicnya aja dia udah tahu duluan kayak gitu. Biar nggak kaget lah istilahnya ya. Nah, ibaratkan ini kita udah masuk ke dunia kerja nih, udah masuk. Terus kalau dari Gen Z itu, suasana kerja kayak apa sih yang menurut Gen Z itu nyaman? Apakah
ada perpaduan antara WFH, WFA atau apapun itu, menurut kalian gimana? Kalau menurutku sebenarnya suasana kerja, ya suasana kantoran gimana sih, kayaknya sama-sama aja. Maksudnya kayak tetap meja panjang, laptop, ya paling Gen Z butuh wifi aja sih. Itu paling penting wajib karena wajib itu. Karena kan kerjaan kita kan pasti berhubungan dengan internet ya. Kalau terkait dengan WFA work from anywhere kan ya. Terus work from cafe, sebenarnya itu bebas. Kalau menurutku ya, paling penting itu sebenarnya kerjaannya selesai, terus sesuai dengan arahan dari atasannya. Udah itu yang paling penting. Mau kamu kerja di manapun ya bebas gitu loh. Kan kebanyakan misalnya kalau orang-orang yang kerja kayak WFA atau WFC itu kan biasanya freelancer ya kebanyakan ya. Yang kerja di luar yang nggak perlu pakai kantor, bisa kerja di mana aja. Dan tapi juga kan sekarang banyak juga perusahaan yang kayak gitu ya. Yang mungkin WFO-nya berapa hari, habis itu WFA atau WFH-nya berapa hari dibagi gitu. Hybrid ya? Ya hybrid, sebenarnya sah-sah aja sih menurutku. Dan itu asik-asik juga sih. Maksudnya refreshing juga mungkin ya. Kerja nggak harus di kantor tapi di rumah, bahkan di cafe shop, atau mungkin mau dimanapun tuh bisa gitu. Kalau dari aku tergantung apa yang harus dikerjain sih. Kalau misalnya contohnya kayak digital marketing yang sifatnya mau take konten dan lain sebagainya, audiensnya kan juga bakal boring kalau kita take-nya di situ-situ aja nggak sih? Pasti. Kayak gitu. Terus kalau misalnya emang pekerjaannya mengharuskan di kantor ya, why not? Maksudnya Gen Z ini bukan orang yang harus, aku maunya di kafe, aku maunya di mana. Ketika emang itu pekerjaan harusnya dilakukan di situ, ya kita akan kerja di situ. Kalau menurutku Gen Z itu seperti itu. Kayak gitu. Berarti nggak milih-milih tempat kerja ya? Enggak sih, kalau kita yang penting enak aja, sama ada kopi susunya. Yang penting asik aja sih, yang penting tempat nyamannya tempat kerjanya nyaman, asik, udah gitu aja sih. Udah bisa kerja sih. Kalau misalnya sama atasan nih, apalagi kalau misalnya atasan ini kan pasti beda generasi nih di atas kita. Menurut kalian ada nggak sih gaya komunikasi yang beda banget antara Gen Z dengan Gen Z sebelumnya, apalagi kalau bahas masalah pekerjaan itu? Gen Z itu menurutku simple, efektif, dan fleksibel. Simple, efektif, fleksibel. Kita mungkin, ya kita sering juga ya, misalnya kalau urusan pekerjaan, kalau misalnya rapat dan meeting, kalau bisa online ya online aja ya. Maksudnya kita benar-benar memanfaatkan teknologi banget gitu loh. Itu yang aku bilang tadi, fleksibel. Kita mau rapat langsung bisa, ketemu langsung bisa, atau mau online juga bisa gitu loh. Terus kita tuh kalau komunikasi, kalau misalnya kita diskusi dan lain-lain, mungkin kalau generasi lain tuh agak kaku dan formal ya. Kalau kita tuh diskusi ya mungkin sambil di mana aja bisa gitu loh. Dengan bahasa yang tidak formal, dengan ya santai aja. Mau sambil ngapain, mau sambil scroll Instagram kan kalau misalnya mungkin sama yang milenial atau sama generasi atas kita kan agak kaku, bener-bener kayak kalau diskusi yang ini duduk buka laptop. Kalau kita mungkin diskusi sambil buka Instagram, gimana kerjaan, gimana? Itu sih kita lebih santai aja sih kalau. Lebih santai aja kalau kita. Kalau aku kayak setuju banget kayak diskusi sambil buka Instagram tuh bukan karena kita tidak menghargai orang yang sedang bicara sama kita, tapi kayak mungkin aja ketika dia menyampaikan apa kita tuh kayak langsung cari referensinya. Misal atasan kayak coba kamu promosiin perusahaan pakai gaya generasi yang sekarang banget, kan kita pasti cari referensi dong. Nggak mungkin kayak oke, kita cuman mengandalkan ads dan lain-lain. Kalau ads cuman dikasih sama poster kayaknya juga kurang banget gitu loh. Kan kita juga harus follow the trend kayak gitu. Itu yang pasti kemakan sama generasi zaman sekarang kalau menurut kayak gitu. Apalagi generasi sekarang ini kan sangat media sosial ya. Mungkin bahasanya 24/7. 24/7 banget memegang media sosial, TikTok, Instagram. Jadi ya walaupun kita dibilang sering main HP ya sebenarnya memang kan kerjaan kita ada di situ juga ya untuk review, survei, dan lain-lain gitu sih. Tapi mungkin itu yang jadi sisi positif dan negatifnya nih. Soalnya kalau misalnya dibilang gitu sambil meeting, main HP, itu tuh yang kata-kata orang tuh Gen Z ini multitasking. Nggak bisa fokus di satu topik gitu. Pasti nyari-nyari kerjaan lain gitu kan. Menurut kalian itu ngeganggu nggak? Kalau aku malah multitasking itu adalah skill. Karena nggak semua orang bisa multitasking. Aku aja kalau misalnya multitasking, kadang ada loh orang yang bisa sambil, contoh kayak aku ngeliat temanku tuh dia tuh bisa ngerjain PPT sambil meeting atau mungkin sambil ngerjain tugas lain. Itu kan multitasking ya. Itu benar-benar efektif. Menurutku hal-hal kayak gitu sebenarnya skill yang nggak bisa dimiliki sama semua orang gitu sih. Dan itu bagus-bagus aja sih menurutku. Kalau dari aku multitasking tuh bisa jadi plus, bisa jadi minus karena multitasking itu kadang bikin kita jadi kurang detail. Kayak contohnya, misalkan kita meeting sama bikin PPT contohnya. Pasti nanti di bagian meeting tuh ada beberapa bagian kecil yang kita pasti kelewatan.
Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya perbedaannya sama generasi yang sebelum kita, pasti kalau misalnya multitasking itu emang pasti lebih efektif, lebih cepat, lebih simpel kayak gitu. Cuman kalau sama generasi atas pasti bakal dianggapnya kayak kurang sopan, kayak gitu loh pasti. Nah, kayak gitu sih. Nah, itu mungkin yang bisa aku sampaikan, kita minta maaf sama generasi-generasi sebelum kita sih, kayak ya kita bisa kok sebenarnya, kita pasti dengerin dan kita pasti kayak bakal menanggapi generasi sebelum kita dengan baik gitu. Cuman ya kerjaan kita banyak kayak gitu loh contohnya. Jadi mau nggak mau ya harus multitasking kadang. Ya itulah Gen Z emang. Multitasking. Nah, ngomongin soal kerjaan banyak nih, itu kan pasti ada tekanan dari atasan. Itu gimana cara Gen Z mengelola tekanan ataupun stres itu? Di kantor? Di kantor. Kalau aku tuh biasanya sambil kerja tuh biasanya dengerin musik. Dengerin musik, terus kadang nonton film mungkin. Nonton film sama buka-buka sosmed sih. Tapi kalau nonton film dan lain-lain mungkin aku nontonnya setelah kerjaan selesai ya. Biasanya hal itu banyak aku lakuin biasanya kalau ketika istirahat sih, jam-jam istirahat gitu. Aku biasanya kayak ya buka sosmed, habis itu denger musik, nonton film. Tapi menurutku yang paling penting tuh sebenarnya ngobrol sih. Ngobrol sama teman kantor itu kalau aku refreshingnya begitu, itu paling asik sih kalau menurutku. Kalau aku cara ngadepin stres kayak gitu ya yang ada di kantor, yang pertama yang akan kulakuin pasti aku harus jadi orang yang enggak kolot, enggak kayak aku pasti akan dengerin apa yang atasanku minta karena ya gimana pun dia akan tetap menjadi atasanku gitu loh ketika berada di kantor. Dan kunci utamanya kita harus menghargai dan mendengarkan. Jadi apapun masukannya, apapun yang ia sampaikan, kayak dia pengennya kayak gimana, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita dengerin dulu. Apapun omongannya ketika itu menurut kita kayak itu tuh udah kuno banget, itu tuh udah lampau banget kayak gitu. Kita harus tetap dengerin dulu karena sekecil apapun omongan, sekecil apapun ide misalnya, kita tuh harus tetap hargai. Karena ya mau nggak mau dia yang mungkin lebih tahu kantornya kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kalian kurang oke nih, kayaknya lebih bagus kalau diginiin deh. Nah, itu cara nyampein ke atasan gimana? Kalau aku tetap aku dengerin dulu, maksudnya kayak aku dengerin dulu, kamu maunya gini. Aku lakuin dulu. Kan nanti misalnya itu nggak works, dia akan tahu dulu nih. Nah, kita baru harusnya kemarin itu seperti ini loh, Pak. Harusnya kemarin itu kita buat seperti ini biar kita lebih follow trend kayak gitu sih kalau aku. Gitu. Kalau Riko gimana? Aku bener sih setuju sama Safina, mungkin ya karena di atasan kita ya pasti kita pertama dengerin dulu maksudnya mereka maunya seperti apa gitu loh. Tapi aku akan kombinasiin dengan caraku juga. Aku bakal ngasih saran, ngasih ide-ideku juga. Nanti gimana enaknya setelah diskusi, mungkin enaknya begini. Yang penting hasil keputusan itu keputusan bersama gitu loh, dari atasan dan dari aku juga. Gitu sih. Pokoknya diskusi dulu ya. Diskusi. Ya penting banget nggak sih diskusi buat untuk kerja sesuatu. Tapi kalau kita ngomongin soal tekanan tadi, stres misalnya, kan ada tuh beberapa orang yang nggak bisa menahan tekanan itu. Kecuali temanku. Soalnya aku punya teman, ini unik banget orangnya. Waktu itu di kelas ya, dosen itu nanyain kelebihan masing-masing. Coba kelebihan kamu apa, kelebihan kamu apa. Terus temanku ini tahu nggak jawabannya apa? Kelebihan saya suka ditekan. Tekan dalam artian apa nih? Nah itu dia, maksudnya gimana? Saya kalau makin ditekan itu makin semangat gitu. Kerjanya makin bagus. Jadi makin harus di-push gitu ya. Ada ya orang kayak gitu? Ada ya? Kalau aku, menurutku, aku bakal bisa lebih semangat ketika aku diingatkan, bukan di-push ya. Oh iya. Kalau misalnya di-push, kalau misalnya semakin ditekan, itu kan kita kayak kurang bisa mengekspresikan, kurang bisa, kreativitasnya tuh jadi kurang keluar gitu kalau aku. Jadi kayak mungkin nggak diingetin, coba kamu kerjain ya karena deadline-nya tinggal 1 hari lagi. Nah itu mungkin kayak, oke, deadline 1 hari lagi berarti aku harus bikin yang kayak gini, biar tetap maksimal. Kalau aku kayak gitu sih. Iya sih benar sih. Kadang kalau kita ditekan tuh hasilnya kurang maksimal nggak sih? Karena kita ngerjainnya buru-buru dan penuh pressure dan maksudnya penuh beban gitu loh. Kan misalnya kalau ya mungkin kerjaan kan juga pasti ada deadline-nya dong. Iya, tentu saja. Pasti. Cuman tentu saja apa yang kita kerjain juga pasti udah kita atur juga dong. Jadi ya kalau ada tekanan ya sebenarnya tekanan kan di mana-mana ada ya. Iya. Maksudnya wajar aja sih kerjaan. Wajar nggak sih kerjaan ada tekanan? Kalau nggak ada tekanan ya bukan kerjaan namanya. Iya. Tapi misalnya kalau terlalu ditekan itu kadang kayak kurang leluasa aja kerjanya. Merasa kayak kurang maksimal, terus kayak ngerasa beban aja sih jadinya gitu. Berarti cara penyampaiannya itu harus tepat juga kan? Iya. Kalau bisa jangan ditekan, tapi
semangati, Nah. diingatkan. Dan Ya, tekanannya itu harus sesuai. Iya, Iya. ditekan sesekali ya nggak apa-apa lah. Kalau cuma disemangatin doang, nanti keenakan juga gitu loh. Ya pelein Ya jadi. pelein malahan. Kalau istilahnya itu ditekan untuk dibentuk. Iya, Nah, betul itu. Ditempa. Iya, ditempa untuk dibentuk. Nah, iya, ditempa untuk dibentuk. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya ada orang-orang yang memang nggak bisa menahan itu, menurut kalian perlu nggak sih ada professional help di kantor gitu? Kalau dari pandangan, ini mungkin aku nggak bakal dihujat ini. Kalau dari pandanganku, sebenarnya kalau aku ya, nggak terlalu perlu. Nggak terlalu perlu. Kenapa? Karena menurutku kerja tuh pasti ada yang sama kayak aku bilang tadi, pasti ada stresnya, pasti ada ininya, dan itu wajar. Dan itu adalah konsekuensi yang kita ambil gitu loh dalam dunia kerja, dan itu pasti ada. Dan untuk mengelola stres itu, dan menurutku itu bukan hal yang urgent jadi urusan kantor ya, urusan perusahaan itu maksudnya urusan masing-masing aja gimana cara kita nge-handle stres kita, tekanan kita, ya gimana cara kita aja sih. Maksudnya kalau sampai urusan stres dan tekanan masih diurusin kantor tuh kayak gimana aja gitu menurutku. Tapi kalau misalnya ada kantor, ada atau perusahaan yang menyediakan itu tuh bagus juga sih untuk mungkin untuk keselamatan jiwa karyawannya mungkin. Bagus sih. Kalau dari aku baiknya tetap ada aja. Maksudnya nantinya akan digunakan atau enggak ya itu nanti tergantung karyawan yang dipilih sama HR sebuah kantor gitu loh. Jadi kayak tapi harusnya kayak karyawan itu masuk ke perusahaan dia harus tahu nih kayak aku mau kerja. Pastinya aku punya atasan, aku punya mungkin senior yang udah lama di kantor atau apa. Jadi kalau ada tekanan kayak gimana pun, kayak ada press dari manapun, harusnya kita tetap kayak ya ini kerjaanku dan ini mereka semua tuh orang yang udah terlibat dalam lingkaran pekerjaanku gitu loh. Kalau misalnya emang nggak bisa, menurutku dia emang kurang pengalaman pasti. Kalau memang udah butuh banget, mungkin kayak misalnya orang yang nggak kuat mungkin atau kemungkinan besar dia pasti punya masalah di luar dulu. Dia punya masalah di luar, terus nanti di kantor kayak banyak kerjaannya numpuk dan lain sebagainya. Nah, mungkin tenaga profesionalnya itu bisa ngebantu di orang-orang yang seperti itu. Tapi menurutku di perusahaan akan mungkin 3/10 yang ada kayak gitu loh. Gitu sih. Ya berarti penting juga nih untuk mengkondisikan hal-hal di luar kantor tuh jangan dibawa kantor. Betul. Biar bisa fokus kerja. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal orang-orang yang nggak bisa menahan stres itu kan bisa menjadi satu validasi juga untuk orang-orang ngecap Gen Z sebagai generasi strawberry. Kan pasti pernah denger kan? Iya. Katanya Gen Z ini mentalnya lemah, bentar-bentar mental illness lah, apalah. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kayaknya julukan generasi lemah, generasi strawberry itu udah sering banget ya kita Gen Z atau kita yang muda-muda nih kayak dibilang kayak gitu. Kalau menurutku nggak bisa sebenarnya kita menilai seseorang atau mengeneralisir seseorang tuh dari generasinya apa. Karena nggak semua kayak gitu loh Gen Z. Teman-temanku Gen Z yang udah kerja juga ada kok, yang nggak malas-malasan ada, yang bahkan jadi tulang punggung keluarganya, dia yang nafkahin keluarganya ada kok Gen Z. Itu sebenarnya orang yang ngomong kayak gitu tuh tergantung gimana pengalaman individunya bertemu orang-orang kayak gitu. Mungkin dia kebanyakan ketemu yang Gen Z yang strawberry, jadi dia tuh menyimpulkan bahwa kayak udahlah Gen Z ini emang generasi lemah. Padahal dia mungkin belum ketemu Gen Z yang kayak pekerja keras juga banyak, yang udah kerja banyak, yang bahkan tadi aku bilang bahkan jadi nafkahin keluarganya juga ada Gen Z, teman-temanku juga banyak gitu. Yang udah berjuang nggak malas-malasan juga banyak gitu. Jadi nggak bisa menurutku kayak generasi di atas kita, aku nggak mau nyebutin generasi apa aja ya, cuma generasi di atas kita untuk bilang bahwa semua Gen Z itu generasi strawberry. Aku nggak setuju kalau itu. Segelintir lah ya. Iya, segelintir lah, nggak bisa dibilang semua. Ya tadi aku bilang gitu, nggak bisa semuanya dibilang kayak gitu sih. Kalau aku bener sih kayak itu tuh nggak semuanya kok. Kalian tuh nggak usah terlalu melihat menstereotip kita bahwa kita tuh generasi yang rapuh, yang kayak gimana. Itu tuh enggak, karena ya balik lagi kalian tuh akan melihat orang-orang yang ada di lingkaran kalian kayak gitu. Kayak misal ya kalau kamu hidup di orang-orang yang nggak mau kerja, yang malas-malasan, ya kalian cuma akan lihat orang-orang itu aja. Tapi coba dibuka pandangannya yang luas. Ada kok pasti Gen Z yang rajin banget, yang mau kerja banget, yang bantuin orang tua banget. Tapi pasti juga ada anak-anak kayak teman-teman Gen Z yang kayak nggak bisa, aku nggak bisa. Tetap ada. Yang rapuh kayak gitu tuh ada pasti. Ada. Cuman nggak bisa semua dibilang generasi strawberry. Cuma kan faktanya yang terjadi kan, kita semua dibilang pasti Gen Z itu pasti ini. Padahal nggak semua sih. Iya. Tapi kalau menurut kalian
kalau kata-kata mager itu identik gak dengan Gen Z? Mager identik dengan kata Gen Z. Menurutku ya mungkin kebanyakan Gen Z ya pasti identik dengan kata mager, tapi nggak juga sih, maksudnya generasi-generasi kita juga yang mager juga banyak sih pasti. Maksudnya yang generasi di atasku, yang pengalaman ketemu banyak orang generasi yang di atas Gen Z juga yang masih pengangguran juga banyak, sedangkan yang Gen Z udah banyak yang kerja juga udah banyak gitu. Jadi mager itu tergantung orangnya nggak sih? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Cuman mungkin kebanyakan orang ngeliatnya di Gen Z mungkin ya. Nggak tahu ya, Gen Z ini kayak terlalu dinelisir kayak negatif terus gitu loh. Tapi kalau aku bisa mengartikan mager itu bukan ke sesuatu hal yang besar banget, kayak mager gak mau kerja, misalnya gak mau cari duit gitu misalnya. Kayak aku enggak sih, mungkin mager kalau harus kemana ke sesuatu hal yang misalnya kurang penting. Kayak contohnya, misal kita harus rapat sehari, Gen Z itu pasti satu hari nggak cuma punya satu agenda. Itu pasti menurutku. Kayak kalau misal kita harus rapat, misalnya kita gabung ke banyak organisasi. Organisasi ini ada rapat, organisasi itu harus rapat. Ya bisa aja yang salah satu online, nggak harus offline semua. Kan mager banget. Nah, kayak gitu loh. Mager banget kalau semuanya harus offline, harus pindah-pindah tempat terus. Kan bisa. Teknologi ini banyak, ada Zoom, ada Google Meet, ada apa. Kan itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Ya, berarti karena kemudahan teknologi itu yang bikin Gen Z jadi multitasking. Iya, benar banget. Oke. Kita sekarang kayaknya udah mau closing nih, karena waktu terbatas. Jadi kita punya satu pertanyaan untuk Rico dan Vina. Oke. Coba Rico dan Vina kasih tips produktif ala Gen Z yang menurut kalian jadi poin plus dibanding generasi lain. Oke. Tips produktif ya? Produktif. Kalau dari aku, karena keunggulan kita nih, Gen Z ini kan penggunaan teknologi ya. Kita mungkin ibaratnya lebih gampang adaptasi, lebih paham penggunaan daripada generasi di atas kita. Jadi menurutku mungkin teman-teman gimana cara produktif menggunakan teknologi digital, terus media sosial dan lain-lain tuh bisa mengikuti kelas online. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada waktu luang atau waktu kosong ikut kelas online, ikut kursus, ikut belajar lah. Maksudnya jangan cuma scroll TikTok, terus cuma scroll media sosial, cuma scroll tok gitu loh, tapi baca gitu loh. Ada misalnya kalau ada berita ya dibaca, kalau ada hal-hal penting tentang gimana sih perkembangan yang terjadi sekarang tuh dibaca, dimengerti, diikuti kalau bisa. Kalau aku sih gitu. Kalau dari aku, benar karena generasi sekarang itu teknologi banget. Yang kunci di generasi sekarang adalah time management. Karena kita adalah generasi Z yang kita pasti punya banyak agenda. Maksudnya kayak kerja, main, makan dan lain-lain itu semuanya adalah agenda dan semuanya penting. Kayak gitu. Jadi kayak work life balance. Jadi kayak harus kayak ya udah kita tetap bisa happy, kita bisa main, kita juga bisa kerja. Jadi emang tetap harus ngatur waktu dengan baik. Kayak kan banyak nih sekarang teknologi buat ngatur timeline, ada Trello, ada Google apa itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sama Gen Z dan itu pasti biar kita tetap produktif dan semua kegiatan bakal tetap kita laksanakan di hari itu. Jadi kita kayak nggak ada tiba-tiba ternyata aku ada meeting nih hari ini, tapi kita kayak nggak punya timeline sendiri. Menurutku itu nggak banget. Dan pasti kita tetap harus kayak, kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, kita kurang pengalaman, misal kayak ikut online, itu sih, online class, kayak gitu. Yang bisa kita dapatkan mungkin dari mana aja, kayak gitu. Gitu sih. Berarti intinya Gen Z ini karena teknologinya itu sudah sangat membantu, jadi harus dimanfaatkan dengan baik, terus didukung dengan time management, biar nggak keteteran. Bahkan sekarang tuh orang-orang rata-rata kalau makan sambil nonton nggak sih? Yang YouTube kayak apa kayak. Oke, sebelum kita closing nih, coba deh Rico dan Safina memberikan closing statement. Apa aja boleh terserah. Closing statement ya, kalau dari aku buat kita mungkin untuk Gen Z anak muda, jangan malas-malasan, jangan mageran, banyak ngelakuin, banyak belajar, karena kan belajar bisa di mana aja. Kita buktiin ke generasi atas kita yang sering ngomongin kita yang negatif, kita buktiin kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu loh. Bisa bekerja, nggak malas-malasan, dan kita bisa kasih yang terbaik. Aku sih gitu aja. Kalau aku buat teman-teman segenerasi sama aku, teman-teman Gen Z, kita harus punya time management yang baik, yang aku bilang tadi. Kita harus punya time management yang baik supaya kita tertata, dan kita tetap bisa work-life balance. Kayak gitu sih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih. Makasih Rico dan Vina udah memberikan statementnya lah. Sedikit klarifikasi ya dari Gen Z.
memberitahu bahwa Gen Z itu bukan kayak orang-orang pikirkan kok. Gen Z itu juga bisa kerja, Gen Z itu juga sama kayak generasi sebelumnya, cuman agak berbeda dari dikit beda. Dengan cara kita sendiri lah. Dengan cara kita sendiri. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai sini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di SCC Podcast selanjutnya.